Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya untuk membahas latihan contoh soal SKB Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat. Semoga video ini bisa menjadi bahan referensi atau rujukan teman-teman dalam menghadapi SKB yang tidak lama lagi. Silakan disimak ya teman-teman soalnya. Ini ada soal nomor 1 dengan sebuah kasus. Silakan teman-teman baca dulu kasusnya. Pertanyaannya, apakah masalah utama dari Bapak Tony? Jawabannya adalah C. Alasannya karena pola makan yang buruk dapat mempengaruhi sistem-sistem di dalam tubuh manusia. Sehingga dari kasus di atas diambil kesimpulan bahwa masalah utama pasien adalah konsumsi lemak yang berlebih, terutama lemak jenuh dan lemak trans yang banyak terdapat dalam contoh makanan yang disebutkan pada kasus di atas, sehingga dapat mempengaruhi kadar lemak di dalam darah. Kedua, silakan dibaca ya teman-teman. Bahan makanan apa yang dapat menyebabkan kasus di atas? Maka jawabannya adalah bagian A. Alasannya, susunan makanan yang baik berupa susu maupun makanan padat yang memberikan osmolaritas yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan diare, misalnya NEC atau neonatal enterokolitis. Nomor ketiga, silakan dibaca ya teman-teman soalnya. Nah, bentuk makanan untuk kasus di atas adalah jawabannya adalah bagian C, makanan lunak. Alasannya, makanan lunak dapat diberikan kepada pasien karena pasien memiliki kesadaran kompos mentis atau kesadaran normal. Adanya mual juga menjadi indikasi pemberian dengan bentuk makanan lunak. Teman-teman silakan mencari referensi lain ya, apa itu makanan biasa, saring, cair, dan cair jernih. Ke nomor 4, teman-teman silakan membaca soalnya dulu, baru kemudian kita bahas. Tanda klinis tersebut merupakan kekurangan vitamin A dengan klasifikasi. Jawabannya adalah bagian C. Alasannya karena seropatalmia atau biasa disebut dengan defisiensi vitamin A parah yang terjadi karena kekeringan patologis pada konjungtiva dan kornea. Teman-teman harus memperhatikan semua ya penyebab penyakit kekurangan vitamin A, vitamin B, dan lain sebagainya. Kelima, teman-teman silakan membaca soalnya. Teman-teman harus paham ya tentang sistem informasi posyandu. Apakah kode penimbangan yang tepat yang harus diisikan pada buku sistem informasi posyandu? Maka jawabannya adalah bagian A, yaitu B. Karena B itu adalah dia baru naik, di mana bulan sebelumnya dia tidak datang. Nomor 6, teman-teman silakan membahas atau membaca dulu soalnya, kemudian menjawab. Apakah indeks antropometri yang tepat digunakan? Maka jawabannya adalah bagian E, IMT/U. Hal ini dikarenakan indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui status gizi masa lalu, karena selain indikator berat badan, dilakukan juga pengukuran indikator tinggi badan yang merupakan gambaran gizi jangka panjang dan dibandingkan dengan usia balita. Ke nomor 7, teman-teman silakan baca soalnya ya. Pembesaran kelenjar gondok tersebut termasuk klasifikasi. Jawabannya adalah bagian B, grade A. Karena grade 0 itu tidak teraba, grade 1 teraba dan terlihat hanya dengan kepala di tengah gadahkan. Grade 2 mudah dilihat, kepala posisi biasa. Dan grade 3 dapat terlihat dari jarak tertentu. Semoga teman-teman paham ya tentang penyakit gondok ini.
Nomor ke-8, silakan teman-teman baca soalnya. Dan kita jawab, metode survei konsumsi apa yang seharusnya dipilih? Maka jawabannya adalah bagian A. Hal ini karena kasus di atas untuk mengetahui gizi yang dikonsumsi adalah dengan kuantitatif, sedangkan permasalahan mengenai responden yang buta huruf dan cara cepat untuk mendapatkan hasil serta menghemat biaya adalah dengan menggunakan food recall atau melalui metode wawancara dengan mengingat makanan yang telah dikonsumsi 24 jam sebelumnya. Nomor 9, silakan teman-teman baca soalnya. Untuk informasi saja, teman-teman harus paham itu penyakit maramus dan penyakit kwashiorkor. Ini adalah penyakit gizi buruk. Saya kemarin mendapatkan soal sekitar 5-6 soal untuk kasus ini. Nah, untuk jawaban nomor 9 dari kasus di atas, maka jawabannya adalah bagian B. Teman-teman harus mengetahui apa itu gejala maramus dan apa itu gejala kwashiorkor. Baik, masuk pada soal nomor 10. Ini juga hampir sama dengan soal nomor 9. Pada saat kegiatan PSK di Kabupaten Y, ditemukan seorang anak balita memiliki tanda klinis sangat kurus, perut cekung, iga gambang, kulit keriput, baby pain, dan wajah seperti orang tua sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit daerah. Apakah masalah penderita balita tersebut? Nah, jawabannya adalah bagian A, karena ini sudah sangat merujuk kepada ciri-ciri penderita maramus. Teman-teman harus bisa membedakan ya, gejala maramus dan kwashiorkor. Masuk ke soal nomor 11, silakan teman-teman baca dulu soalnya, kemudian kita jawab. Nah, diet apa yang tepat untuk kasus di atas? Maka jawabannya adalah bagian C, diet rendah lemak. Karena konsumsi lemak sekitar 20-40 gram per hari dianjurkan bagi penderita bantu empedu. Jumlah ini dianggap sudah memadai untuk mengurangi stimulasi kandung empedu dan meredakan keluhan sakit. Silakan teman-teman temukan perbedaan ya. Ke-12, silakan teman-teman baca soalnya, ini soal terakhir kita. Nah, jawabannya adalah bagian C, ditemukan oleh Nicholas Appert. Pada tahun 1804, Nicholas Appert mengalingkan bahan pangan dengan cara pemanasan sterilisasi. Baik, demikian saja contoh soal yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mencari bahan referensi yang lebih baik. Saya doakan semua teman-teman sukses ya menghadapi SKB. Terima kasih.